Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai dua malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi, yang mana nama malaikat tersebut mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yakni malaikat Harut dan Marut. Kisah ini tertulis di beberapa kitab hikmah seperti kitab Malakul Arba'ah, kitab Wahilul Arwah, kitab Al-Bayan Al-Wasiri Waljan, dan kitab Ahtuf Al-Jawhariyah Al-Maghribi. Dikisahkan Harut dan Marut, yakni dua malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi untuk memerangi ilmu-ilmu sihir yang merajalela di negeri Babylon. Orang-orang beriman dan bertakwa pada waktu itu mulai terdesak oleh para penganut ajaran setan ini, dan situasi kerajaan Babylon pun menjadi resah karena ahli sihir setan ini mulai melebarkan pengaruhnya ke istana. Sementara itu di langit terjadi insiden. Beberapa malaikat sedang membicarakan mengenai kejahatan dan kerusakan manusia. Para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anak-anak Adam itu engkau jadikan mereka makhluk pilihanmu di bumi, tetapi mereka mendurhakaimu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya jika aku turunkan kamu ke sana dan aku bentuk kamu seperti pembentukan mereka, niscaya kamu akan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan juga." Lalu para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, wahai Tuhan, takkan mungkin kami mendurhakaimu." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Lalu malaikat berkata, "Kami lebih patuh kepada Engkau dibanding anak keturunan Adam di muka bumi." Kepada malaikat Allah berfirman, "Panggillah kemari dua malaikat, aku akan turunkan mereka ke bumi hingga kamu dapat melihat apa yang dilakukan kedua malaikat itu." Allah berfirman kepada malaikat, "Pilihlah dua yang termulia antara kamu." Lalu para malaikat menjawab, "Tuhanku, biarlah Harut dan Marut yang melakukannya." Harut dan Marut pun diturunkan ke bumi dan dengan diberi sifat-sifat yang sama seperti yang melekat pada manusia, yakni ada nafsu, syahwat, akal, ambisi, ada juga emosi dan sebagainya. Demikianlah Allah menunjukkan kebijaksanaannya. Allah mengutus dua dari para malaikat yang sedang berdiskusi tadi ke bumi dengan dibekali hawa nafsu yang juga dimiliki manusia lainnya. Mereka turun ke bumi dengan membawa tugas, yaitu mengajarkan manusia pengetahuan ilmu sihir, yang tujuannya adalah untuk melawan ilmu-ilmu sihir setan atau ilmu-ilmu sihir sifatnya hitam, sekaligus mengajarkan manusia kebaikan. Dan inilah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Harut dan Marut. Mereka, para setan, mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajar sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Surat Al-Baqarah ayat 102. Dan dimulailah misi mereka mengajarkan orang-orang di kerajaan Babylon beberapa pengetahuan ilmu sihir dan cara melawan sihir hitam atau sihir setan. Singkat cerita, setelah kedatangan Harut dan Marut, maka terjadilah gerakan perlawanan rakyat terhadap para ahli sihir setan. Akhirnya para ahli sihir setan pun berhasil dikalahkan dan tersingkir dari Babylon. Penguasa kerajaan Babylon kemudian mengumumkan larangan keras bagi warganya untuk mempelajari ilmu sihir setan lagi. Akhirnya sebagai penghargaan tersebut, Harut dan Marut yang telah dianggap oleh rakyat sebagai guru besar, penguasa kerajaan Babylon memberikan mereka kedudukan tinggi sebagai penasihat kerajaan dan harta yang melimpah. Namun ternyata kedudukan tinggi dan harta itu perlahan-lahan mulai membuat hawa nafsu Harut dan Marut menjadi tak terkendali. Mereka akhirnya mabuk dalam kenikmatan duniawi dan melupakan tugas-tugas mereka sebagai manusia, dan berakhir dengan sebuah skandal. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengan kehendak Allah lalu datanglah seorang wanita yang cantik bagai bunga Zahrah. Zahrah pun mendatangi kedua malaikat itu untuk mengujinya. Kedua malaikat itu tertarik dengan kecantikan Zahrah, hingga timbullah keinginan hasrat syahwat terhadapnya. Zahrah pun berkata kepada Harut dan Marut, "Maukah kamu mengucapkan kalimat mantra musyrik?" Kedua malaikat itu menjawab, "Tidak, demi Allah,
sedikit pun kami tidak mau mempersekutukan Allah untuk selama-lamanya. Zahroh pun meninggalkan mereka berdua. Lalu beberapa saat kemudian ia kembali lagi membawa anak kecil sambil membawa segelas arak. Setelah merayu mereka, akhirnya Zahroh pun berkata, "Aku tidak akan mengikuti kamu sebelum kamu berdua minum dari arak ini." Akhirnya kedua malaikat itu meminumnya hingga mabuk, dan kemudian mereka berzinah dengan Zahroh sebelum akhirnya membunuh anak kecil itu dan mengucapkan kalimat musyrik. Setelah terjadinya skandal ini, maka tertidurlah mereka, lalu datanglah malaikat Jibril dari langit memberitahu Harut dan Marut bahwa masa tugas mereka telah berakhir. Dan mereka pun dipanggil kembali ke alam arsy, langit, untuk melapor. Betapa kagetnya Harut dan Marut karena saat itu juga ingatan mereka sebagai malaikat telah kembali. Ada juga diriwayatkan oleh Makhul dari Mu'adz, maka datanglah dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, Harut dan Marut menangis dan Jibril ikut menangis sambil berkata, "Sesungguhnya cobaan apakah yang membuat kalian sampai hanyut seperti ini?" Dengan ketakutan yang dahsyat, Harut dan Marut kembali ke alam arsy untuk melaporkan tugas mereka kepada Allah. Maka disaksikan para malaikat yang lain, Harut dan Marut melaporkan tugas-tugasnya sebagai manusia yang berakhir dengan skandal dosa. Saat itu juga seluruh malaikat bertasbih dan beristighfar kepada Allah, karena mereka menyadari bahwa betapa tidak mudahnya menjadi manusia dan betapa masih ada manusia-manusia baiknya yang tidak layak diazab. Akhirnya Allah menutup sidang itu dengan menawarkan pada Harut dan Marut pilihan, ingin diazab di dunia atau ingin diazab di akhirat. Harut dan Marut pun mengetahui betapa dahsyatnya azab di akhirat, tentu saja langsung memilih azab di dunia. Dan menurut berbagai kisah, Harut dan Marut hingga kini masih tergantung dengan keadaan kaki di atas dan kepala di bawah. Pernah ada seorang wanita tua dari wilayah sekitar Babylon yang melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah melihat dua orang malaikat ini di sebuah sumur tua di gurun wilayah Babylon. Adapun kesimpulan dari hikmah yang kita bisa petik dari kisah ini adalah, sekalipun itu malaikat, ketika dia diberi hawa nafsu, malaikat pun akan tetap melakukan dosa. Jadi benar bahwa manusia adalah tempatnya lupa dan dosa, karena ada hawa nafsu di dalam diri kita, manusia. Jadi janganlah berhenti untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah, karena dalam hidup kita sering sekali melakukan kesalahan atau dosa yang tidak kita sadari. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan menerima taubat kita, tetapi kitalah manusia yang bosan bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Mari kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta saling mengingatkan dalam kebaikan kepada sesama umat. Dan semoga cerita Harut dan Marut ini dapat bermanfaat dan membuat kita tidak bosan untuk terus bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga cerita ini dapat mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.